Halo Sobat DP, kembali lagi nih di The Podcast. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu dong, nama aku Dias dan ini teman aku Andri. Nah, tema podcast hari ini kita akan membawakan tema yaitu Sumpah Pemuda. Sebelum kita memulai podcastnya, aku mau nanya dulu dong kabar kalian semua yang di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita nggak berdua aja nih. Kita juga kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Pak Picer. Halo Pak. Halo Dias, halo Andri, apa kabar kalian? Baik, Pak. Oke, Nah, baik-baik. sebelum kita mulai kita tos dulu. Tos dulu. Oke, tos. Siap. Nah Pak, aku nih udah ada beberapa pertanyaan yang aku mau tanya ini ke Bapak. Oke. Kita mulai aja kali ya. Oke, Nah, siap. buat yang pertama itu, menurut Bapak, apakah memperingati Hari Sumpah Pemuda itu penting? Oh, memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oh iya, podcast ini kan dilaksanakan dalam rangka kita memperingati Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu kan salah satu sejarah penting ya, salah satu sejarah penting sebelum kemerdekaan Indonesia. Ya, itu. Oleh karena itu, menurut saya, karena Sumpah Pemuda itu penting bagi semacam satu persiapan bagi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu ya, penting bagi kita, terutama sebagai siswa, untuk melihat Sumpah Pemuda ini sebagai suatu hal yang luhur, sesuatu hal yang penting, satu hal yang berguna, karena ada banyak nilai sejarah di dalamnya. Selain berpengaruh juga pada proses terciptanya atau terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi penting karena ada nilai sejarahnya di dalam. Jadi seperti itu pentingnya. Oh begitu Pak. Nah, Ya. sekarang saya juga mau bertanya nih Pak. Lagu Bangun Pemuda itu kan memiliki ikatan yang kuat dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, Ya. mengapa dengan pikiran sih Pak? Oh, lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Pemuda-pemudi atau pemudi-pemuda itu? Pokoknya itulah ya. Nah, pokoknya lagu itu. Nah, lagu ini kan bertemakan tentang pemuda dan pemudi, atau dengan kata lain itu bertemakan tentang orang-orang muda, generasi-generasi muda yang ada di Indonesia. Ada harapan di sana, di dalam lagu itu, yaitu adalah supaya para pemuda ini harus, di situ kan ada bahasanya itu menyingsingkan lengan itu. Menyingsingkan lengan itu kan supaya mempersiapkan diri gitu ya. Kita singkirkan lengan supaya siap melakukan sesuatu. Nah, pemuda diharapkan untuk menyingsingkan lengan itu supaya bisa berkontribusi bagi negara Indonesia. Jadi di situ juga termuat harapan ya. Harapan bagi orang-orang muda Indonesia supaya mau menjadi agen-agen perubahan bagi bangsa Indonesia. Karena harapan bangsa Indonesia ini tidak hanya pada para pahlawan, para pendahulu yang sudah memerdekakan Indonesia, tapi harapannya justru ada pada anak-anak muda. Oleh karena itu, lagu Bangun Pemuda-Pemudi ini sangat penting bagi saya untuk kita lihat secara bersama, karena ini sangat berkaitan dengan Sumpah Pemuda seperti itu. Oh, berarti lagunya tuh emang penting ya buat kita semua Ya, ya. penting untuk di ini. Kita telah bersama lah seperti itu, ambil maknanya kayak gitu. Oke Pak, menurut Bapak, apakah tindakan rasisme masih ada di generasi saat ini? Dan bagaimana jika hal itu terjadi di sekolah nih Pak? Oh, rasisme. Kalau rasisme sendiri, kalau saya melihat nih teman-teman ya, tindakan rasisme itu masih ada ya. Kalau kita bicara zaman ini, zaman modern ya, zaman modern ini menurut saya masih ada. Salah satu contoh kasus yang besar yang menyita perhatian publik pada beberapa waktu yang lalu itu beberapa media menyebutnya perlakuan rasisme terhadap salah seorang warga sipil di Amerika yang bernama George Floyd. Mungkin teman-teman di rumah, teman-teman podcast di rumah bisa searching itu ya di Google tentang seorang polisi di Amerika, entah secara sengaja atau tidak sengaja, membunuh ya dengan cara menekan lututnya ke leher dari seorang pemuda ini, George Floyd ini. Lalu setelah kejadian itu muncul demo besar-besaran ya, kita tidak tahu secara pasti ya itu hubungannya bagaimana antara polisi dengan terdakwa atau bagaimana, tapi ada demo juga di situ berkaitan dengan tindakan rasisme. Nah, untuk negara Amerika yang adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia ya,
untuk negara Amerika yang adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia saja, ada perilaku-perilaku rasisme seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya, sampai sekarang masih banyak perilaku rasisme itu. Nah, lalu bagaimana kalau perilaku rasisme itu terjadi di sekolah, terutama di sekolah Desa Putra, teman-teman ya. Kalau saya secara pribadi, kalian sepakat nggak kalau tindakan rasisme itu kita kutuk ya, kita kutuk bersama tindakan rasisme itu ya. Setuju saya Pak. Karena tindakan rasisme itu kan, karena di sekolah itu adalah tempat di mana kita belajar menghargai satu sama lain, tempat di mana kita membangun atau mempelajari nilai-nilai moral dalam tindakan kita setiap hari. Di mana salah satunya adalah nilai menghargai perbedaan ras, suku, agama dan lain sebagainya. Teman-teman belajar itu di PKN, agama dan pelajaran lainnya, menghargai sesama, diversity. Nah, kalau di sekolah terjadi hal seperti itu, maka itu menurut saya itu suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai yang ada di sekolah, terutama nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Itu sangat bertolak belakang. Di sekolah kita diajarkan untuk menghargai, tapi perilakunya malah tidak menghargai satu sama lain dengan cara bertindak rasis. Nah, menurut saya itu hal yang perlu ditindak secara tegas oleh pihak sekolah kalau memang ada seperti itu. Nah, harapan saya sih selama ini di SMP Desa Putra tidak ada. Tapi kalau memang teman-teman merasakan, wah, saya selama ini merasakan ada perilaku rasis, bisa dilaporkan ke Bapak Ibu guru supaya orangnya itu kita tindak secara tegas supaya rasisme dihapus dari SMP Desa Putra. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, lanjut. Oke, nih Pak, sekarang saya mau bertanya nih. Pendidikan dasar dan moral kan mengajarkan kita untuk menghargai sebuah perbedaan. Namun ada beberapa orang, bahkan banyak orang di sana yang masih buta akan hal tersebut. Nah, menurut opini Bapak itu gimana, Pak? Kalau apa? Ulang tadi pertanyaannya apa? Saya enggak ngerti. Pendidikan moral dan dasar ini kan mengajarkan kita untuk menghargai setiap perbedaan. Moral. Okay. Nah, cuma ada banyak orang di sana yang tidak menghargai perbedaan tersebut, Pak. Nah, menurut opini Bapak itu gimana, Pak? Oh iya, siap. Oke. Kalau perbedaan kita hanya melihatnya itu sebatas tahu tentang perbedaan, menurut saya bukan di situ nilainya ya. Misalnya begini, saya tahu bahwa saya berbeda dengan dia, saya berbeda dengan Andri. Menurut saya kita tidak hanya harus sekedar tahu, tapi harus kita rayakan perbedaan itu. Contohnya bagaimana? Begini, kita bertemu di jalan, saya dengan Andri atau dia. Saya tahu saya berbeda misalnya dari segi ras ya teman-teman ya. Saya berbeda dari segi ras dengan Dias dan juga Andri. Saya tahu berbeda. Lalu kemudian ya sudah lewat begitu saja. Saya tahu. Tapi itu kan tidak melanggar ini ya, tidak melanggar aturan ya. Tidak terjadi kekerasan di situ ya. Tidak terjadi. Tapi menurut saya yang harus dilakukan itulah kita merayakan perbedaan itu. Bagaimana cara merayakannya adalah dengan menyapa. Merayakan perbedaan artinya kita melakukan kegiatan secara bersama. Kita yang berbeda ini, kita rayakan perbedaan itu dengan cara kita melakukan hal secara bersama. Misalnya menyapa. Demikian pun dengan kalau perbedaan agama ya. Misalnya yang Katolik dengan yang Islam atau dengan agama lain. Kalau tetanggaan misalnya ya. Saya Katolik, di samping saya Islam. Giliran Lebaran saya tahu mereka merayakan Lebaran, tapi ya udah. Di situ kan tidak terjadi pelanggaran tuh. Yang penting saya tidak mengganggu mereka melakukan perayaan Lebarannya. Nah, tapi perbedaan itu menghargai perbedaan tidak cukup sampai ditahu itu saja, tapi harus kita rayakan. Kita datang ke rumahnya dan mengucapkan selamat Lebaran. Bila perlu kita antar kue atau apa. Pokoknya kita rayakan secara bersama lah. Mereka bahagia, kita juga bahagia. Nah, dengan demikian nanti pada saat Natal, mereka tahu nih, di sebelah saya Kristen. Kalau nanti Natal saya juga datang. Nah, itu artinya kita merayakan perbedaan. Jadi menurut saya perbedaan itu tidak cukup sekedar tahu, tapi juga harus dirayakan. Nah, seperti dia. Oke Pak. Jadi berarti tuh intinya kita tuh harus merayakan perbedaan itu. Kita harus bisa menghargai satu sama lain. Dan bisa menjalin silaturahmi lah. Nah itu pentingnya di situ silaturahmi. Kita berkegiatan bersama. Contoh sederhananya itu tadi ketika ketemu di jalan ya sapa. Oke deh Pak. Nah seperti yang kita ketahui nih Pak.
Rasisme itu kan membuat suatu kelompok atau individu menjadi lebih tinggi derajatnya dibanding individu lain yang merasa tertindas nih Pak. Ya. Nah, jika efek yang dirasakan dari pihak yang ditindas ini jatuh ke arah mental nih Pak, apakah menurut Bapak itu bisa disebut alay Pak? Oke, saya nangkapnya begini ya. Ada seseorang yang mungkin mau curhat nih. Misalnya saya datang ke Dias atau ke Andri. Dias, Andri, saya ini kok merasa ditindas, dibully, saya mendapat perlakuan rasisme di sekolah. Saya begini. Terus tanggapan Dias dengan Andri bilang, kamu gitu aja kok ngeluh, lebay lu, alay lu. Begitu kan maksudnya? Nah, kalau menurut saya itu tidak bisa dikatakan alay. Karena satu, setiap orang itu berbeda dalam menanggapi masalah. Ada yang menanggapi masalahnya dengan cara, sudahlah, kalian membuli saya, itu urusan kalian. Urusan saya, ya saya tidak peduli dengan kalian. Ada orang yang kalau dibully itu sangat mengena gitu, bisa kena mental gitu istilahnya kalian, kena mental gitu. Nah, menurut saya itu bukan satu hal yang lebay atau alay, karena memang tindakan bully atau rasisme itu menyerang psikis. Nah, efek lebih lanjutnya mungkin secara ininya nanti mungkin kekerasan fisik gitu, dipukul apa. Tapi pertama-tama menyerang psikis. Kita dijauhi saja itu sudah saya kok dijauhi karena apa? Saya kurang apa? Nah, itu kan kita merasa down, inferior dari kita. Nah, jadi kalau menurut saya itu bukan satu hal yang lebay, satu hal yang alay, karena memang seperti itu orang yang bully, mendapat perlakuan rasisme itu terkena mentalnya. Jadi kalau ada teman nih, jadi pesan sponsornya untuk teman-teman yang di rumah, kalau ada teman yang sharing ke kalian, saya ini loh, dibully sama si ini, saya itu mendapatkan perlakuan rasisme dari teman ini, itu jangan dibilang kamu gitu doang lebay, jangan ya, itu mereka cerita karena mereka percaya dengan kamu bisa membantu mereka dalam mengatasi masalah itu. Oleh karena itu didengar ceritanya, kemudian kita bersama-sama ditenangkan teman-temannya, kemudian kita bersama-sama bagaimana kita harus mengatasi ini ya. Jadi karena itu rasisme itu menyerang psikis pertama-tama. Bahkan mungkin psikis itu lukanya lebih lama daripada fisik gitu ya. Kalau fisik kan, saya benci dengan kamu, saya pukul, luka nih. Bisa paling disembuhin lah. Ya, sembuhin, obat merah 1 minggu minta di UKS di Memvivin itu ya. Minta obat-obatnya 1 minggu selesai. Tapi kalau psikis 1 tahun, mungkin saya tamat dari SMP DP belum selesai juga. Sampai SMA sampai tua, itu lebih lama, kayak eternal gitu ya, selama abadi itu luka psikis. Susah untuk disembuhkan. Jadi seperti itu. Jadi bukan lebay alay. Kalau ada orang yang datang ke kalian sharing, didengarkan. Jadi mereka itu mau didengarkan, kemudian kasih masukan, kita selesaikan bersama masalah ini. Kalau memang kalian, saya ini hanya bisa mendengarkan, tidak bisa memberi solusi. Kan ada teman-teman gitu. Ini bingung ya, ini cerita ke saya. Waduh, kok dia cerita, tapi saya bingung mau gimana ya. Sudah, kita sama-sama ada guru konseling. Jadi guru konseling itu bukan polisi di sekolah teman-teman ya. Guru konseling itu membantu kalian yang punya masalah. Misalnya, saya ini mendapat perlakuan begini. Datang ke guru konseling, saya harusnya bagaimana Pak? Nah, di situ letaknya fungsi tugas dari guru konseling. Jadi seperti itu, Dias. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Sekarang saya mau bertanya lagi nih Pak. Menurut Bapak bagaimana sikap yang harus ditanamkan di siswa Desa Putra untuk menghindari rasisme nih Pak? Di SMP Desa Putra, SMP kita tercinta. Ya. Oke. Teman-teman, ada satu pepatah kuno yang mengatakan ikan itu busuk mulai dari kepala. Suka makan ikan nggak kalian? Suka. Sama dong kita. Tos dulu. Tos lagi. Suka makan ikan kita. Ya, oke. Ikan itu busuk mulai dari kepalanya, teman-teman ya. Artinya apa? Segala persoalan kalau kita mau selesaikan itu, kita harus pangkas kepalanya supaya bagian ekornya itu akan ikut. Kan kalau busuk itu kan, kalau kita itu selalu melihat insangnya itu ya di kepala. Kalau ibu-ibu sering beli itu kan lihat insangnya, ini insangnya sudah buruk nih. Walaupun ekornya bagus, badannya bagus, tapi insangnya sudah buruk, nggak jadi beli. Karena kalau sudah busuk di sininya, otomatis dalam waktu dekat badan ekornya juga busuk. Nah, demikian pun juga ini. Nah, apa yang mau saya sampaikan dari peribahasa itu adalah apa yang kita lakukan, tindakan kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan di kepala. Jadi
kita harus benarkan dulu konsep kita tentang kebersamaan itu seperti apa, agar tidak terjadi tindakan bully, tindakan rasisme yang ada di sekolah kita ini. Oleh karena itu, kita bersama-sama harus menyatukan konsep, menyatukan pemikiran bahwa perbedaan itu, entah itu ras, agama, suku, dan lain sebagainya, bukan suatu masalah, tapi perbedaan itu adalah suatu kekayaan. Nah, karena kekayaan, maka kita rayakan bersama tadi. Jadi kita harus tanam konsep di kepala dulu bahwa orang yang berbeda itu, perbedaan itu adalah satu kekayaan. Ya. Kita tidak boleh takut dengan orang yang berbeda. Kita harus bersama-sama, begitu ya, melakukan kegiatan bersama dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya harus punya konsep yang baik dulu supaya tindakan kita baik juga. Nah, untuk memiliki konsep atau pemikiran yang benar itu harus dikondisikan juga. Nah, di SMPDP ini ada salah satu hal yang bisa mengontrol supaya kita berpikir dengan baik atau berpikir dengan benar tentang perbedaan atau apa itu. Di SMPDP ini kan ada namanya, kalian punya buku P3KS itu ya. Kalau melakukan pelanggaran ada poin, melakukan pelanggaran ada poin. Nah, itu bisa menjadi salah satu pengontrol juga ya. Supaya begini, wah ini ada tindakan ini, kamu kena poin. Bahkan kalau tindakan rasisme atau bullying itu menurut saya poinnya sangat besar kalau di buku P3KS ya. Itu artinya bahwa itu pelanggaran yang tidak main-main. Karena pelanggarannya begitu besar, maka nilainya juga sangat besar. Kemungkinan dikeluarkan dari SMP Desa Putra juga sangat besar. Artinya tindakan bully itu betul-betul satu yang buruk atau membahayakan bagi generasi kita itu. Nah, itu salah satunya. Supaya kita punya konsep yang baik, kita harus menciptakan kayak satu sistem gitu ya, supaya berpikirnya benar. Salah satunya tadi ada sanksi-sanksi seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Dias dan Andri dan teman-teman The Podcast yang ada di rumah. Oke Pak, berarti buat menghindari ini kita perlu pertama itu menanamkan pola pikir kita dulu Pak, bahwa keberadaan atau keberagaman di sekitar kita itu merupakan kekayaan, bukan sebuah kekurangan yang kita miliki tentunya. Baru bisa masuk ke aturan-aturan buat mencegah itu semua. Oke, teman-teman The Podcast semuanya, jadi kesimpulan podcast hari ini itu kita harus bisa menghargai kekayaan, keberagaman semua suku, ras, dan budaya yang kita miliki nih teman-teman. Kita nggak boleh nganggap itu sebagai kekurangan kita. Kita harus bisa menonjolkan itu semua untuk keberagaman di negeri kita ini. Kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Mulai dari pentas seni, kita tampilkanlah semua keberagaman kita ini. Oke nih Pak, makasih nih Pak untuk waktunya. Dan makasih nih Pak buat udah jawab pertanyaan dari kita. Oke, siap. Terima kasih juga untuk Dias dan Andri, kita sudah ngobrol bersama. Terima kasih juga untuk teman-teman The Podcast yang ada di rumah. Oke nih teman-teman yang di rumah, bagaimana podcastnya, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.